Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita akan bahas pembaruan dari Pi Network kembali, ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya tetap akan mengundang teman-teman yang belum menambang Pi Network. Silakan kalian download di Google Play Store atau App Store, cari saja Pi Network dan masukin kode GWYAP sebagai kode pendaftaran, ya, GWYAP sebagai kode pendaftaran untuk kalian menambang secara gratis Pi Network. Oke? Terus apa yang terbaru kali ini adalah masalah pendapatan, dimana kalau aku adalah 2,62 pi per jam, itu pendapatan dari mana aja sih ya? Dari mana saja? Total miningnya kok bisa 2,6? Itu yang pertama pasti base rate-nya akan berubah dari yang sebelumnya berkurang menjadi 0,0237 pi per jam. Tetapi kok bisa dapat 2,6? Karena yang pasti teman-teman tahu tentang booster ya. Boosternya itu dari sisi apa saja? Dari sisi security circle ya, security circle yang kita kalau kalau di awal ya di sini itu kita bisa memilih siapa saja yang mau jadi circle kita ya. Itu sekarang sudah tidak bisa ditambahkan ya. Kalau dulu bisa ditambahkan, sekarang udah nggak bisa. Nanti akan masuk ke namanya security circle-nya 100%. Setelah itu dari mana lagi? Yang pasti dari reward lockup ya. Reward lockup itu di sini. Aku menggunakan 100% selama 3 tahun dan aku mendapatkan 530%, 530,84% karena aku sudah menambang selama 451 hari dikalikan 200 dikalikan 100% ya, jadinya sekian. Oke, sudah? Pasti teman-teman beda-beda dan kita nggak sama ya. Oke, lanjut. Kalau kita baca dari sisi lockup, ini kalau kita baca dari sini ya, kita artiin dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yaitu pengertiannya adalah secara otomatis mengunci sebagian dari saya berdasarkan komitmen. Saya akan terus dikunci pada tingkat ini untuk transfer mainnet di masa mendatang kecuali disesuaikan nanti. Jadi kita di lockup ini apa yang kita dapat nanti atau mining yang saat sudah lockup ini ya, itu kita bisa lock up lagi atau memang dibebas atau wallet bebas yang bisa kita gunakan. Jadi nanti bisa kita atur. Kita bisa atur di sini nanti. Kan banyak nih yang teman-teman pertanyaan, Mas, aku sudah lock up, apakah nanti kalau dapat dari miningnya akan lock up lagi? Terserah, kalian bisa lock up lagi, bisa kalian bebaskan dari lock up itu. Jadi yang lock up pertama pastinya akan masuk ke yang sini, teman-teman. Yang transferable balance ya, yang memang benar-benar sudah ditransfer, nantinya ke mainnet akan masuk ke lock up balance. Tapi kalau lock up balance-nya sudah masuk nih ya, contoh sudah masuk, kalian bisa bebas mengatur lagi lock up berikutnya apakah akan dimasukkan ke lock up atau langsung masuk ke wallet balance gitu ya. Akan masuk ke wallet balance berarti bisa digunakan, tapi kalau masuk ke lock up balance harus bisa digunakan ketika waktunya selesai. Jadi selama aku contoh 3 tahun ya. Selama 3 tahun berarti aku harus menunggu 3 tahun baru aku bisa menggunakan itu. Kalau belum 3 tahun berarti aku nggak bisa menggunakan itu gitu ya. Jadi kita bisa atur berikutnya. Kalau sekarang kita atur sekian dulu agar kita maksimal untuk miningnya atau menambangnya agar maksimal dulu. Ya, kalau aku gitu. Strategiku adalah memaksimalkan sekarang untuk menambang sampai nanti masuk ke wallet balance dan lockup balance. Pasti lockup balance sudah masuk baru aku atur berikutnya agar mana yang mau aku lockup berikutnya, mana yang aku bisa bebas untuk transaksi gitu teman-teman ya. Lanjut, pendapatan berikutnya yang jarang banget orang tahu bahwa kita bisa mendapatkan dari reward yang bawah sendiri, dimana referral sudah pasti tahu semua teman-teman. Referral ngundang orang nanti akan mendapatkan tambahan namanya Pi. Nah, kedua adalah utilitas bonus use atau penggunaan dari utility ya. Ketika kalian menggunakan App Store atau di browser terus menggunakan aplikasi yang di sana, kalian akan mendapatkannya. Nanti akan masuk ke dalam sini ya. Akan masuk di dalam sini untuk ditambahkan untuk pendapatan. Terus note. Sekarang aku jelasin tentang note dulu. Note, kalian bisa menggunakan note atau mencoba untuk menjalankan note itu dengan cara kalian bisa cari nanti tak kasih deh linknya di sini ya.
Di sini ada aturan atau cara cara menggunakan Note. Di sini semua caranya harus mengatur port, harus download ini, download itu, terus diatur segini, step-stepnya lah untuk menggunakan Note tersebut. Ada semua di sini, komplit. Nah, Mas, aku nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris dan aku bingung kalau baca kayak gini. Ada videonya nggak? Bikinin video aja. Gitu ya. Di sini ada videonya, teman-teman. Di bawah sendiri ada video instructionnya. Jadi kalian bisa klik ke di bawah sini, nanti masuk link yang aku siapkan di kolom deskripsi untuk pengaturan Note PIN-nya. Kalian bisa ngelihat di paling bawah nanti ada videonya. Videonya terserah mau yang komplit, ini bisa dibaca sendiri, mana tinggal ikuti saja. Gitu ya, teman-teman. Untuk membuat Note nanti akan dapat tambahan reward di sini. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang utilitas bonus use-nya. Bagaimana kita menggunakan aplikasi atau di browser yang akan mendapatkan bonus. Nah, sudah saya translatekan di mana ini adalah di mana kita cara untuk menggunakan use reward. Di mana ini kok bisa aku tahu tempatnya? Kalian bisa lihat di white paper Desember ya. White paper Desember itu di mainnet. Bawah sendiri ada new white paper capture. Di situ ada bagian app use reward. Mainnet, referral team, mainnet formula, mana ya? Pioneer base mining, lockup reward, bawahnya lagi. Nah, di sini app use reward itu ini bisa dibaca untuk mendapatkan tambahan bisa dikatakan apa ya? Tambahan reward saat mining. Itu ada di sini semua. Nah, sekarang sudah saya translate, aku bacain ya, teman-teman ya. Tujuan menyeluruh dari jaringan Pi adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer yang inklusif dan pengalaman online yang didorong oleh cryptocurrency Pi melalui ekosistem aplikasi kami. Oleh karena itu, Pioneer akan mendapatkan hadiah penambangan tambahan karena menggunakan aplikasi Pi di platform aplikasi Pi melalui browser Pi, termasuk aplikasi ekosistem dan aplikasi pihak ketiga direktori Pi. Imbalan penggunaan aplikasi untuk perintis membantu ekosistem dalam dua cara. Nah, aku akan contohkan menggunakan aplikasinya bagaimana. Bentar, aku buka ini dulu ya, buka aplikasinya yang ada di BlueStack. Nah, aku lanjutin baca dulu deh. Sambil menunggu dia buka dulu. Oke, dia masih loading. Pertama, ini akan memberikan pengembangan aplikasi Pi ke akses pasar dan peningkatan tayangan aplikasi mereka. Pengembang aplikasi Pi akan mendapatkan peluang penggunaan dan iterasi produk dari Pioneer yang telah menjadi salah satu hambatan terbesar untuk menciptakan aplikasi terdesentralisasi yang layak di industri blockchain. Pengembang aplikasi terdesentralisasi (dApps) belum memiliki lingkungan pasar konsumen yang berlimpah, stabil, dan mencari utilitas untuk menguji dan mengasah produk konsumen mereka untuk menciptakan utilitas konsumen. Platform aplikasi Pi Network dan hadiah pengguna aplikasi dimaksudkan untuk menyediakan lingkungan itu bagi pengembang app. Jadi fungsinya kenapa kok dikasih reward ketika kita menggunakan aplikasi atau dApps adalah agar kita bisa mendukung mereka yang membuat atau pemenang hackathon yang membuat aplikasi agar mendapat traffic kayak gitu ya. Kita ini sudah selesai, kita buka di Pi browser ya, kita buka di Pi browser. Ntar kita buka di Pi browser sambil menunggu. Oke, karena masih lama kita baca lanjutannya. Kedua, peningkatan tayangan dan penggunaan berpotensi menyebabkan peningkatan pengeluaran Pi oleh Pioneer di aplikasi Pi, sehingga meningkatkan permintaan Pi berbasis utilitas di pasar. Meskipun tayangan diberi insentif melalui hadiah penggunaan aplikasi, pengeluaran Pi tidak. Ini berarti bahwa penghargaan penggunaan aplikasi Pi kepada perintis membantu pengembang aplikasi Pi sejauh perintis siap membantu. Sekarang yang menentukan apakah Pioneer akan benar-benar tinggal dan menghabiskan Pi di aplikasi mereka adalah seberapa berguna dan menarik produk mereka dan nilai apa yang dapat diberikan aplikasi untuk perintis. Kerangka kerja ini memastikan bahwa untuk tujuan penciptaan permintaan Pi, kekuatan pasar organik bekerja untuk memungkinkan aplikasi bersaing berdasarkan
kualitas dan utilitas produk yang pada akhirnya memungkinkan aplikasi terbaik muncul dan bertahan di pasar serta menghasilkan utilitas dan utilitas nyata. Bahkan lebih banyak tuntutan P. Melalui dua mekanisme di atas, penghargaan penggunaan aplikasi bertujuan untuk mencapai transisi bertahap dan dari insentif intrinsik ke motivasi intrinsik di antara perintis yang mengunjungi aplikasi P. Dan dengan demikian, transisi dan insentif ke pengguna organik aplikasi P untuk akhirnya membootstrap ekosistem berbasis utilitas aplikasi menggunakan P. Formulanya seperti ini atau rumusnya seperti ini ya. Ada rumusnya di sini, kalian bisa baca sendiri di sana nanti. Untuk pengertian dari beberapa rumus seperti time spent per app yesterday in second adalah untuk setiap aplikasi P, jumlah total waktu dalam detik yang dihabiskan oleh pioner menggunakan aplikasi pada hari sebelumnya. Terus cross app meringkas nilai logaritmik dari time spent per app yesterday in second pioner di semua aplikasi P. Terus average daily time across app last adalah waktu rata-rata harian dalam detik yang dihabiskan pioner di semua aplikasi P secara agregat selama periode waktu terakhir. Nah, perhatikan bahwa ketika salah satu fungsi logaritma mengembalikan nilai yang tidak ditentukan atau nilai di bawah 0, yaitu ketiga input ke fungsi logaritma di bawah 1, rumus menyetel ulang nilai fungsi logaritma menjadi 0 untuk hindari imbalan penambangan negatif atau kesalahan dalam fungsi. Jadi ini untuk menghitung juga bagaimana kalian tuh aktif di dalam app atau dApps. Sehingga itu untuk menambahkan reward yang kalian dapatkan. Tapi biasanya kan ada orang-orang yang ngakali nih. Ada yang ngakali untuk aku menggunakan app atau dApps, aku nyalain terus aja biar kelihatan aku aktif terus di situ. Itu tetap nggak bisa. Ada logaritmanya yang melihat bahwa nanti ketika kamu akan aktif di situ tapi tetap di situ akan dikurangi, akan dibaca. Di bawah ada formula yang nanti akan mengamankan hal itu terjadi. Sehingga tidak ada akal-akalan penggunaan aplikasi atau akal-akalan akan mendapatkan reward yang lebih. Ya, secara umum formula hadiah penggunaan aplikasi memperhitungkan dua faktor. Waktu yang dihabiskan di aplikasi dan jumlah aplikasi yang digunakan saat mengkreditkan riwayat penggunaan aplikasi dalam jangka panjang. Dan membatasi hadiah untuk menghindari eksploitasi. Nah, biasanya kan teman-teman, lumayan nih, bisa aku akali, aku nyalain HP aja untuk buka aplikasi. Itu tidak bisa teman-teman, sudah diamankan. Dimana hadiah itu dibatasi untuk menghindari eksploitasi. Ada dua bagian utama dari formula. Bagian pertama mengumpulkan waktu yang dihabiskan seorang pioner di setiap aplikasi. Jadi aplikasi Wogot, aplikasi Picain Mall, aplikasi game di situ ada. Habiskan di situ berarti akan ada rumusnya sendiri. Ya, di setiap aplikasi dalam sesi penambangan terakhir, yaitu di hari sebelumnya. Jadi hitungannya sama hari sebelumnya. Fungsi logaritmik memberikan fungsi positif dengan hasil yang semakin berkurang. Ya, ingat, semakin berkurang bukan semakin bertambah. Yang berarti bahwa peningkatan waktu yang dihabiskan untuk satu aplikasi secara umum akan meningkatkan hadiah. Tetapi efek positif dari waktu yang dihabiskan untuk hadiah berkurang seiring dengan semakin banyak waktu yang dihabiskan. Paham ya? Jadi semakin banyak kamu ada di aplikasi tersebut, memang mendapatkan reward lebih banyak. Tetapi semakin lama atau semakin banyak waktu yang dihabiskan, itu akan mengurangi hadiah seiring dengan semakin banyaknya waktu yang dihabiskan. Pengaturan ini mendorong perintis untuk secara umum menghabiskan lebih banyak waktu pada beberapa aplikasi yang beragam. Bukan hanya dari Picain Mall, contoh Picain Mall terus yang dibuka. Enggak. Tapi gimana caranya P-Network itu membuat sebuah rumus agar seimbang. Bukan hanya satu aplikasi yang dibuka terus, tapi ada aktivitas di aplikasi lain, membuka aplikasi lain, membuka dApps lain, kayak gitu ya. Ada aktivitas itu agar tidak menghindari eksploitasi gitu ya. Membantu jaringan untuk membootstrap pembuatan beragam utilitas. Pada saat yang sama, itu membatasi hadiah untuk mencegah pengguna mengeksploitasi hadiah ini dengan membuat aplikasi tetap terbuka sepanjang hari.
yang tidak akan berkontribusi berarti pada pembuatan utilitas. Paham ya? Dari sini ada pembatasan agar tidak dieksploitasi ya. Biar kalian itu buka aja terus tinggal mandi, tinggal nyuci, tinggal pacaran, tinggal apapun, tinggal makan ya, aplikasi tetap kebuka ya. Kalau tidak ada pengamanan seperti ini ya enak, kalian dapat bonus lebih banyak karena kelihatan kalau aktif terus. Tapi tidak cara itu, rumusnya sudah diperhitungkan matang-matang sama core team. Oke, bagian kedua dari formula hadiah penggunaan aplikasi, melihat rata-rata berguling waktu harian yang dihabiskan oleh pioner di semua aplikasi dalam berbagai periode waktu. Semakin jauh ke belakang periode waktu, semakin sedikit bobotnya. Dengan kata lain, seorang pioner menambang lebih banyak pi semakin lama mereka menggunakan aplikasi pi, tetapi waktu yang mereka habiskan baru-baru ini untuk aplikasi lebih diperhitungkan dalam menambang daripada waktu sebelumnya yang mereka habiskan lebih jauh di masa lalu. Selain itu, faktanya riwayat penggunaan aplikasi berlaku pada hadiah penambangan saat ini hanya jika pioner juga menggunakan aplikasi Pi selama sesi penambangan terakhir mereka. Ini berarti bahwa tidak ada hadiah pasif hanya untuk penggunaan sebelumnya. Sekali lagi, penggunaan fungsi logaritmik membantu memoderasi peningkatan penambangan dari pengguna aplikasi untuk menghindari eksploitasi imbalan penggunaan aplikasi. Implikasi penting di sini adalah bahwa moderator obrolan Pi yang telah membantu memadu perintis dan memantau aktivitas yang tidak diinginkan pada obrolan Pi selama 2 tahun terakhir akan menambang hadiah penggunaan aplikasi pada tingkat yang lebih tinggi ketika mainnet diluncurkan. Karena ada sisi dari, kalau kita lihat lagi di sini ada sisi mana? Nah, dari ada sisi reward ketika kita menggunakan utility use bonusnya. Jadi ada reward tambahan. Jadi kalian silakan cek utilitasnya apakah nambah seperti saya 0,4 atau tidak. Kalau tidak, simple. Kalian pergi ke Pi browser, habis itu masuk ke Brainstorm, habis itu gunain aplikasi-aplikasi yang ada di Brainstorm. Bisa menggunakan game ya, bermain game di situ walaupun ya gamenya game-game sederhana seperti Snake, Sudoku, kayak gitu-gitu, atau hanya buka-buka saja untuk picker, picain mall, buka-buka lihat-lihat aja. Karena memang belum mainnet atau belum masuk ke wallet mainnet, jadi kalian tetap nggak bisa transaksi, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kalian menggunakan contoh yang sering aku buka sekarang adalah Pi Network Game from Latin America. Ya di situ kalau kita buka seperti ini, terus habis itu kita copy, ya kita copy, habis itu kita paste di sini, bentar, kita paste di sini, terus kita enter, masuk ke dalam websitenya, kita main game di situ, ya walaupun cuma snack, ya snack, cheese, terus habis itu sudoku, ya nggak masalah. Intinya ada aktivitas di mana kalian bisa bermain, contoh snack, ya bermain saja, kayak gini. Ya udah snack ini berjalan, mana, aduh, nah ini kayak gini berjalan ke bawah, ke kanan, ke bawah, main-main aja. Nanti akan waktu yang kita gunakan untuk bermain game seperti ini, kalian apa ya, mendapatkan reward kayak gini ya, walaupun jelek banget ya, nggak kayak snack pada umumnya yang biasanya gamenya sekarang lebih bagus ya gambarnya. Cuman nggak masalah, ini untuk menambah reward saja. Mungkin akan diperbarui atau di upgrade, tapi kalau dia tidak upgrade dan tetap game seperti ini ya nggak laku. Aku yakin nggak laku. Aplikasi ini nggak akan laku. Cuman karena ini yang pemenang hackathonnya, ya udah mau gimana lagi, karena nggak ada lagi yang lebih baik daripada ini gitu ya. Jadi semakin lama semakin cepet, ya simple memang. Tapi yang kita lakukan bukan karena simpelnya, tetapi reward penambangan tambahan ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi di Brainstorm ya. Kita bisa ambil contoh yang lain, mungkin lihat-lihat Paychan Mall, mungkin tapi ada firewallnya ya, ada beberapa yang di firewall. Contoh, bentar, aku bukain sedikit saja untuk contoh untuk firewall yang belum dilepas. Jadi kita nggak bisa masuk gitu ya, nggak bisa masuk. Contoh, semoga mana ya tadi aku yang di lupa, aku yang mana aku lupa.
pokoknya ada beberapa yang nggak bisa dibuka. Jadi firewall-nya masih berlaku dan tidak bisa kita menggunakan aplikasi tersebut. Coba ini bisa nggak ya? Jadi kalau kalian coba nanti tiba-tiba nggak bisa atau di sini ada tulisan load apa gitu, itu berarti dia masih belum bisa digunakan atau kena apa ya, kena firewall mungkin ya, tapi aku nggak tahu lebih jelasnya bagaimana. Tapi ya memang nggak bisa dibuka kayak gini ya, nggak bisa diapa-apain tuh, nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya karena masih pembaruan semua gitu ya. Jadi ketika ini sudah bisa, kalian bisa menggunakannya, nanti akan dihitung berapa menit sih, berapa detik sih yang kalian mendapatkan reward dari sini ya, reward dari sini. Terus kalau kalau note ya itu ikuti aja yang note yang di sini ya, di notepi.com note/p apa minpi.com/pnote English ya. Nanti aku kasih di kolom deskripsi deh. Kalian bisa ngikutin di sini untuk cara memasang note di komputer kalian atau laptop kalian. Tapi nggak wajib ya. Aku ingetin, ini nggak wajib kok. Santai saja. Tapi kalau menggunakan itu ya berarti kalian mendapatkan namanya reward tambahan dari Note. Kalau nggak pakai ya nggak dapat reward ini, nggak ada. Ya itu aja yang bisa kita apa namanya kita berbincangkan dan aku sampaikan kepada kalian agar mendapatkan lebih penambangan dari P Network gitu ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain agar bisa tahu juga pendapatan bisa lebih dalam menambang. Dan kita tunggu saja KYC masalnya, karena di Twitter P Network sudah dikatakan bahwa kita suruh menunggu untuk KYC massal. Nah, di P Network yang centang biru ya, tolong dicentang biru ya, jangan lihat yang lain. Yang lain belum tentu benar, kalau yang ini pasti benar. Jadi bentar, aku back dulu. Nah ini dia nih, tulisannya seperti ini ya, dari P Network centang biru. Kita terjemahkan. Perintis perhatian, KYC massal sedang diluncurkan. P Network merilis solusi KYC dalam skala besar kepada perintis di seluruh dunia. Cari pop-up di aplikasi penambangan saat Anda memenuhi syarat atau periksa aplikasi KYC di P browser. Jadi sebenarnya sudah diluncurkan, tapi karena banyaknya pioner ya sabar, yang belum kena atau belum diundang KYC sabar. Itu pun udah jutaan kok, yang enggak sampai jutaan sih, mungkin ribuan kok, terus bergiliran KYC. Nanti aku jelasin lebih lanjut tentang KYC massal dan bagaimana kita mendapatkan KYC massal dan bagaimana caranya, paling enggak kita perhatian kapan ini akan KYC kayak gitu ya. Itu aja, bye bye, selamat menambang dan semoga menambah wawasan kepada teman-teman. Bye.